Ya, puji Tuhan sudah mendengar. Kita sudah mendengarkan ya. Kita sudah mendengarkan puji-pujian. Ya, kembali kita mau belajar tadi ya, para pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Ya, sahabat pendengar dimanapun berada. Dari Lukas, Injil Lukas pasal 9, ya. Lukas pasal 9 ayat 23 yang kita bacakan tadi. Tuhan Yesus memberitahu bahwa ya, bahwa setiap orang yang mau mengikuti dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti Tuhan Yesus setiap hari. Ya. Mengikuti Tuhan setiap hari. Bagaimana? Apa maksudnya menyangkal diri? Saya ulangi lagi ya, para pendengar, sahabat pendengar dimanapun berada. Menyangkal diri itu seperti ini. Ya. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita ini adalah orang yang berdosa. Nah, kita ini adalah orang yang berdosa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa kita itu dihapuskan, diampuni oleh Tuhan dan kuasa darahnya. Ya. Sebab demikian firman Tuhan dalam Alkitab berkata, ya, dalam Injil berkata demikian, kita diampuni. Kita diampuni tetapi kita masih hidup di dalam daging. Dan kita masih hidup di dunia ini. Nah, bawaan daging kita itu ya selalu mengingini. Daging kita itu selalu ada keinginannya. Keinginan daging yang melampaui dari apa yang Tuhan tetapkan, ya. Keinginan daging sampai melakukan yang tidak diperbolehkan Tuhan, itulah yang membuat kita menjadi berdosa. Ya. Itu membuat kita menjadi berdosa karena keinginan daging yang melampaui yang boleh kita lakukan. Sahabat pendengar dimanapun berada, itu sebab di dalam Injil Lukas, ya, pasal 9 ayat 22, Tuhan menasihati kita, barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Jadi menyangkal diri kita, memikul salib kita. Ya. Setiap hari. Supaya kita bisa mengikuti Yesus. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi apa menyangkal itu? Menyangkal diri itu? Menyangkal diri itu adalah menolak atau tidak melakukan keinginan daging kita yang membuat kita berdosa. Atau kita tidak melakukan apa yang diinginkan oleh daging kita itu yang melampaui dari apa yang Tuhan tetapkan boleh kita lakukan. Daging kita ini digoda, dicobai, sebab firman Tuhan berkata bahwa kita ini digoda. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Misalnya, ya, saya ulangi. Misalnya kita menginginkan ya kalung permata. Wow. Tapi kita tidak bisa membelinya. Tapi kita kepengen, kita ingin. Satu waktu tiba-tiba ada kesempatan. Mungkin kita berkunjung ke suatu tempat dan kita melihat di sana ada kalung permata dan seperti yang kita pikirkan, kita ingin sekali. Kita sangat ingin.
Nah, kita dicobai oleh keinginan kita. Kita tergoda ingin memilikinya. Dan kesempatan untuk mengambilnya ada. Nah, ketika kita ambil, kita lakukan, itu namanya kita mencuri. Dan itu yang dikatakan berdosa. Dikatakan dosa. Dosa karena mencuri. Ya. Kita dicobai, digoda. Dan kita tidak dapat menaklukkannya. Keinginan kita itu telah membuat kita jatuh ke dalam dosa karena kita telah mencuri kalung itu. Nah, sesungguhnya Tuhan memerintahkan keinginan kita akan barang tersebut dengan cara mencuri itulah yang harus kita sangkal. Ya, yang harus kita lawan. Itu maksudnya menyangkal diri. Apalagi maksudnya? Ya, misalnya kita ini adalah orang yang sudah punya suami atau punya istri, ya. Kita punya suami atau punya istri, ya. Tetapi kita tertarik dengan lawan jenis. Apakah orang tersebut bebas dalam artian masih bujangan atau mungkin sudah janda atau duda atau mungkin sudah berkeluarga? Kita tertarik, kita tergoda. Ya, daging kita itu kepengen begitu. Karena dikatakan bahwa kita ini dicobai oleh keinginan kita, keinginan daging kita diseret dan dipikat olehnya. Sahabat, kalau kita menyangkal diri, itu kita lawan. Kita tolak keinginan daging kita yang menggoda kita. Ketertarikan kita kepada lawan jenis karena kita ini sudah berumah tangga, sudah diberkati Tuhan. Oh, tidak mampu. Itu sebab kita perlu berdoa setiap hari. Bahkan Tuhan katakan berdoalah setiap waktu, berjaga-jagalah 1 jam saja supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Nah, mungkin sekali bagi orang yang tidak berdoa itu jatuh dalam pencobaan. Dan karena tidak dapat menyangkal diri, tidak ada kekuatan, maka jatuh dalam dosa. Itulah yang dikatakan jatuh dalam dosa karena lalu melakukannya. Dan ketika itu dilakukan kepada yang namanya lawan jenis tadi, padahal kita ini sudah berkeluarga, berumah tangga, kita jatuh, kita tergoda, dan kita melangkah lebih jauh. Ya, taruh kita berzina dengan lawan jenis di luar kehendak Tuhan, dan itu dikatakan dosa. Kita jatuh ke dalam dosa. Nah, hal seperti itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk kita sangkal. Salib diri kita, pikul salib kita, jangan ditanggalkan, salibnya jangan ditinggalkan. Ikut Tuhan Yesus setiap hari, salibnya jangan ditinggalkan. Diabaikan. Pikul. Artinya kemana-mana kita harus ingat. Mana yang berkenan, yang diperbolehkan Tuhan, mana yang tidak boleh. Yang tidak boleh itulah yang selalu harus kita ingat. Dan itu merupakan salib bagi kita, jangan ditanggal. Kalau ditanggal kita pikir kita boleh melakukannya, padahal tidak boleh. Pikul. Jalan ikut Tuhan Yesus setiap hari. Sangkal diri. Daging kita itu disangkal, ya, supaya kita tidak melakukan dosa, ya, tidak berbuat dosa, tidak jatuh ke dalam dosa. Memang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita tuh dihapuskan. Kita seperti seorang yang kotor tadinya, baru bersih setelah mandi, ya, jadi basuh oleh darah Yesus. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita dicatat kembali dosa kita itu. Bukankah Alkitab, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat, dan Tuhan itu mencatat. Berdasarkan catatan-catatan Tuhan itulah kita diadili atau dihakimi.
Tapi kalau kita segera menyadari kesalahan, kita bertobat, kita minta ampun, Tuhan memberi pengampunan. Tuhan beri pengampunan. Catatan dosa itu ada, tapi dicatat lagi bahwa kita telah bertobat akan dosa itu, kita tidak mengulanginya lagi, dan kita diampuni. Jadi pada saat penghakiman nanti, diberitahu kepada kita, karena kita akan diadili, dihakimi. Kita itu dihakimi oleh tutur kata kita, oleh perbuatan kita, sikap hati kita, pikiran kita. Kita dihakimi, dicatat semua. Ya, jadi ikut Tuhan Yesus itu bukan hanya menjadi orang Kristen, ibadah ke gereja, ikut di persekutuan saja, menyanyi untuk Tuhan saja, ya, tapi juga sangkal diri, pikul salib setiap hari. Injil Lukas pasal 9 ayat 23 tadi jelas sekali berkata, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Haleluya. Haleluya. Mari sahabat, kita perhatikan ini dalam hidup kita. Supaya iman percaya kepada Tuhan Yesus, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia karena kita tidak ngerti firman. Atau karena kita mengabaikan. Kita tidak serius. Kita asik saja. Kita abaikan. Kita tidak mau belajar firman Tuhan. Kita abaikan nasihat firman Tuhan. Nanti lama-lama tiba-tiba kita kaget. Ada masalah. Ada persoalan yang menimpa diri kita. Dan itu adalah teguran sebenarnya, peringatan dari Tuhan untuk kita berhenti berbuat dosa, kita bertobat. Karena Tuhan menginginkan setiap kita itu masuk ke dalam surga. Maksud Tuhan itu lebih baik dia menghajar, menegur, menghajar anak-anaknya yang berbuat dosa, yang tidak mau menyangkal diri, yang tidak mau belajar memikul salib, yang mau hidup secara duniawi sepenuhnya, daripada nanti mati diadili dan karena sepanjang hidup itu tidak pernah minta ampun dan tidak bertobat, akhirnya harus masuk ke neraka. Tuhan hajar, Tuhan tegur dengan sakit penyakit, dengan kebangkrutan, dengan kegagalan, dengan jalan buntu. Itu teguran-teguran karena bagi Tuhan lebih penting anak-anaknya itu masuk ke surga daripada hanya sekadar mendapat seluruh isi dunia ini tapi binasa. Mendapati dengan melakukan dosa, mendapat sesuatu dengan berbuat dosa. Kalau mendapat sesuatu karena Tuhan memberkati dan perkenanan Tuhan tidak masalah ya. Jadi mari sahabat ya, baik sahabat makanan rohani sehat channel maupun sahabat pendengar radio suara murung raya, perhatikan dengan baik. Setiap hari menyangkal diri, karena setiap hari pasti ada godaan, ada pencobaan, ada ujian. Ya kalau lagi tidak ada ya kita jalan saja. Tapi kalau ada godaan, ya pencobaan, waspada. Tuhan Yesus memperingatkan kita berjaga-jaga. Ya. Supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi maksudnya begini, ketika di Taman Getsemane itu ya, Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya supaya berjaga-jaga, supaya tidak jatuh dalam pencobaan, berdoa dan berjaga-jaga. Kita berdoa, minta perlindungan, minta kekuatan, minta penyertaan Tuhan, tapi kita juga berawas-awas.
Ketika datang sesuatu kepada kita, oh, ini kalau kulakukan, aku melanggar firman Tuhan. Berarti itu godaan dan pencobaan. Awas-awas, karena kita awas-awas kita ngerti. Nah, Tuhan Yesus perintahkan berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan bisa datang kepada siapapun, pendeta sekalipun, hamba Tuhan sekalipun bisa digoda, bisa dicoba. Iya, pendeta juga bisa digoda dengan uang. Pendeta atau hamba Tuhan juga bisa digoda dengan wanita, dicobai. Bisa, saudara. Dan tidak ada pendeta hamba Tuhan yang kebal. Karena semua masih hidup dalam daging. Apalagi jemaat Tuhan, semua orang mengalaminya. Tapi murid-murid Tuhan Yesus, umat Tuhan Yesus sudah diberitahu berjaga-jaga supaya berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tidak jatuh artinya tidak melakukan. Kita digoda, dicobai, lalu kita lakukan, itu artinya jatuh ke dalam pencobaan. Nah, kita ini tidak lepas. Umat Tuhan apalagi lebih banyak digoda, dicobai, tetapi tidak jatuh ke dalamnya. Kenapa? Karena berdoa dan berjaga-jaga. Ketika berdoa dan berjaga-jaga, ingat, oh ya, aku pikul salib. Oh ya, aku sangkal diriku. Kepengen, rasanya dagingku ini kepengen. Tapi aku harus tidak melakukannya. Dilihat atau tidak dilihat oleh manusia, Tuhan yang melihat. Kalau aku melakukannya, aku akan berdosa, maka aku berdoa, Tuhan beri aku kekuatan. Aku tidak kuat melalui pencobaan ini, godaan ini begitu menarik aku, Tuhan. Tapi tolong aku tidak melakukannya. Tolong aku, Tuhan, dengan cara yang ajaib. Begitu kita berdoa, sahabat ya. Jika kita tidak melakukannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, kita akan lanjut, tapi baiklah kita akan mendengarkan dulu satu pujian ini untuk kita. Ya, supaya kita lebih dalam lagi di hadirat Tuhan.